Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat kepada Dr. Muhammad Fatani, MPDI. Beliau selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis kelas PBA 6B. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Makkiyah dan Madaniyah itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pembahasan saya berikut ini. Jadi, Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir. Al-Quran diturunkan di dua tempat. Yang pertama, Makkah, dan yang kedua yaitu Madinah. Nah, dari berbagai definisi yang ada, para ulama memiliki perbedaan dalam menyebutkan arti Makkiyah dan Madaniyah ini sendiri. Kemudian mereka memiliki 3 pandangan mengenai definisi Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat turunnya, yang kedua berdasarkan khitab atau seruan diturunkannya ayat tersebut, dan yang ketiga yaitu berdasarkan waktu diturunkannya ayat tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan tempat diturunkannya. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah atau sekitarnya, bisa meliputi Mina, Arafah, atau bahkan Hudaybiyah. Madaniyah sendiri merupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya, bisa meliputi Badar dan Uhud. Yang kedua yaitu berdasarkan khitab atau seruan diturunkannya ayat tersebut. Makkiyah merupakan ayat-ayat yang ditujukan berisi khitab atau seruan kepada penduduk Makkah. Sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat yang berisi khitab atau seruan kepada penduduk Madinah. Nah, untuk membedakan kedua ayat ini, kita bisa melihat kalau di Makkiyah itu redaksinya ya ayyuhan nasu. Kemudian kalau di Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu. Untuk yang ketiga, yang terakhir yaitu berdasarkan waktu turunnya ayat. Jadi Makkiyah itu merupakan ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah beliau hijrah ke Madinah. Pengklasifikasian ayat-ayat Al-Quran itu tidak serta-merta dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, melainkan melalui para ijtihad atau hasil ijtihad dari para ulama. Nah, selanjutnya Makkiyah itu ditujukan kepada siapa sih? Jadi Makkiyah itu ditujukan kepada orang-orang kufur yang ada di Makkah, di mana mereka sangat sulit untuk menerima wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Madaniyah sendiri ini ditujukan kepada kaum muhajirin yang dimana hatinya sudah terdapat benih-benih keimanan. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik ayat-ayat Makkiyah. Makkiyah ini turun berkisar 12 tahun 5 bulan 13 hari, itu pada bulan Ramadan, ketika saat itu Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Nah, untuk karakteristik Makkiyah yang pertama yaitu setiap surat yang di dalamnya mengandung sajadah. Yang kedua,
setiap surat itu juga mengandung lafal kalam. Dan yang ketiga, surat yang di dalamnya mengandung seruan ya ayyuhan nasu. Yang keempat, setiap surat mengandung kisah para nabi dan umat-umatnya yang terdahulu. Yang kelima yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah dari Nabi Adam dan Iblis. Selanjutnya yaitu karakteristik tentang ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama yaitu setiap surat berisi kewajiban atau had atau sanksi. Dan yang kedua, setiap surat di dalamnya disebutkan tentang orang-orang yang munafik. Yang ketiga yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog antara para ahli kitab. Untuk manfaat mengetahui ayat-ayat Makkiyah yaitu sebagai pendidikan dan pengajaran bagi kita. Yang kedua yaitu pengarahan atau untuk mengikuti kandungan atau konteks Al-Quran dalam berdakwah. Bisa dijadikan alat bantu sebagai untuk penafsiran ayat. Nah, untuk yang terakhir yaitu cara menentukan makki. Selanjutnya yaitu menentukan makki dan madani. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sima'i naqli, dan yang kedua yaitu dengan cara kiasi ijtihadi. Yang pertama dengan cara sima'i naqli yaitu dengan cara didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan beliau menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi'in. Kemudian yang kedua yaitu cara kiasi ijtihadi didasarkan pada ciri-ciri Makki dan Madani. Untuk pembagian dari surat Makki dan Madani itu, kalau Makki dan Madani itu ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kemudian Makkiyah ada Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.